Bahkan nggak usah ke wapres kita yang lama gitu ya. Iya. Seluruh wapres di negara lain apakah ada yang pernah lu cek di Rusia di mana? Pernah, karena mending lu daftarin ke Guinness World of Record harusnya itu bang. Wapres pertama dalam sepanjang sejarah nih yang pernah datang ke acara mancing mungkin hanya beliau loh. Di saat wapres-wapres negara lain mungkin datang ke KTT ASEAN gitu ya. Beliau datang ke mancing mania acara mancing gitu. Di Tambun, gila itu kurang. Gila, kita tuh kan kalian selalu ngomong kita mendapatkan pemimpin yang mencintai rakyat, yang turun langsung ke lapangan gitu. Dan kalau gue lihat di videonya juga fashionnya merakyat kan, dia nggak pakai yang kayak gede-gede, dia cuma pakai topi kemeja. Pakai topi sama kemeja. Kalau untuk orang yang mungkin nggak pernah nonton TV atau berita sama sekali, pasti datang bisa dikira peserta itu dengan fashionnya ya. Dan topi kan agak nutupin muka kan, kayak daftar mas, enggak sih, oh iya Mas Gibran, maaf mungkin gitu ya kan. Namun dalam rapat-rapat penting seperti perombakan kabinet atau penyusunan kebijakan nasional, Gibran sama sekali tak pernah dilibatkan. Bahkan di awal-awal program MBG diluncurkan, Gibranlah yang paling sering pencitraan di berbagai sekolah untuk sekedar bagi-bagi buku, gantungan kunci, bagi-bagi skincare, bahkan sampai rela menggantikan kepala sekolah untuk merahasia rambut para siswa. Di sini rakyat tahu, posisi wakil presiden bukan sekedar simbol. Ia adalah pendamping presiden, penguat kebijakan, sekaligus penyeimbang arah negara. Tapi bagaimana jika pendampingnya justru seperti bayangan yang hanya muncul ketika cahaya diarahkan kepadanya? Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan gak bisa gua terima seperti ini. Wapres yang mau diakui sebagai wapres nggak bisa gua terima, nggak bisa gua terima. Memang tak ada otaknya, kosong sama sekali, otak tak ada, pemikiran tak ada, pengalaman tak ada, semua tak ada, ngomong aja nggak beres. Apa tadi ke Joko Lure. Harapannya Mas Gibran dan parlemen sebagai user, sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Memang sih, Gibran sempat mencoba menunjukkan eksistensinya lewat kanal Lapor Mas Wapres, sebuah program pengaduan publik yang entah mengapa malah membuat istana meradang. Karena katanya program ini dibentuk tanpa koordinasi. Sebuah langkah berani, tapi begitu gegabah. Dan seperti lilin di tengah angin, Lapor Mas Wapres pun akhirnya redup begitu saja. Pertanyaannya kini sederhana. Jika seorang wakil presiden tak punya peran strategis, tak punya suara dalam kebijakan, dan bahkan tak punya pengaruh di mata publik, apa sebenarnya fungsi Gibran di sana? Tapi anehnya, hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan bahwa 71% masyarakat kita sangat puas dengan kinerja Gibran. Sedangkan Prabowo Subianto mencapai 78,3% masyarakat yang puas. Tapi bila kita melihat survei-survei yang lain, di Indonesia Political Opinion misalnya, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mencapai 67%, sedangkan Gibran hanya 29%. Sebuah lembaga survei yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Di Poltreking Indonesia berimbang kepuasan masyarakat terhadap Prabowo dan Gibran. Tapi di Indonesian Political Opinion ada sebuah jurang yang lebar antara pemimpin dan wakilnya. Seolah-olah rakyat hanya percaya pada Prabowo, tapi tidak pada Gibran yang duduk di kursi nomor 2. Di sini Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasa bahkan menyebut Gibran dianggap sebagai beban politik bagi Prabowo. Pernyataan ini saya rasa memang berat, tapi memang cukup beralasan. Karena dalam politik, persepsi publik adalah segalanya. Jika rakyat tidak percaya pada salah satu pemimpin, maka seluruh struktur kepercayaan terhadap pemerintah pun akan ikut goyah. Masalahnya di sini, Gibran memang tak tampak berusaha membangun kepercayaan itu. Alih-alih tampil menjawab berbagai kritik, di sini ia justru sering menghindar. Bahkan sampai banyak dari para mahasiswa menyuarakan dengan konsisten
menantang debat si Gibran di forum-forum kampusnya. Coba kita amati, berapa kali ketika wartawan mencoba bertanya, Gibran tampak memilih diam, memilih melengos, atau hanya melempar jawaban seadanya. Rahasia katanya, atau nanti dulu ya, saya mau mandi. Kalimat-kalimat sederhana, tapi cukup untuk mematikan keingintahuan publik dan menyalakan kecurigaan. Sebagai wakil presiden, Gibran seharusnya memahami bahwa jurnalis itu bukan musuh. Mereka adalah cermin demokrasi, pilar keempat yang memastikan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat apa yang diobrolkan oleh komika ya Kemal Palevi dan Reza ini teman-teman, ini sungguh menarik ya. Kenapa? Karena ternyata Gibran sebagai wakil presiden ini ya menjadi buah bibir, menjadi perbincangan ya rakyatnya sendiri ya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Kemal ini ya teman-teman bersama dengan Reza, hanya Gibran wakil presiden yang datang ke pemancingan ya. Di saat wakil presiden ya hadir di KTT ASEAN misalnya ya, di acara-acara kenegaraan, kemudian bagaimana mencari solusi lamakan pekerjaan yang semakin sulit untuk masyarakat ya kan, Gibran malah sibuk ya ke pemancingan. Ini kan kocak teman-teman. Bagaimana seharusnya ya pemerintah, wakil presiden membantu presiden ya dalam mengatasi hal-hal yang sangat strategis ya, pembangunan infrastruktur, kemudian bagaimana pengangguran ini semakin ditekan ya supaya turun ya, inflasi dan sebagainya. Itulah yang harus dilakukan sebenarnya teman-teman, bukan pergi ke pemancingan membagikan hadiah, kemudian sidak kantor pos kamling misalnya, kan ini kocak dan lucu teman-teman. Kalau kita melihat ya, memang apapun dilakukan Gibran ini selalu salah blunder teman-teman, selalu membuat kita itu bingung ya, job disk beliau itu apa sebenarnya gitu ya. Kalau kita bandingkan ya dengan pejabat-pejabat lain misalnya, atau katakanlah wakil-wakil presiden yang sebelum-sebelumnya, ini luar biasa teman-teman kinerjanya. Bagaimana Ma'ruf Amin misalnya ya bekerja dengan baik walaupun hampir tidak pernah tersorot kamera. Bagaimana di zaman dulu ya Budiono, kemudian bagaimana Bung Hatta dan sebagainya. Ya ini tidak bisa disandingkan dengan Gibran sebenarnya teman-teman, karena sangat-sangat jauh sekali perbedaannya ya. Kemudian bagaimana Gibran menjadi wakil presiden ini kan sampai sekarang menjadi sorotan, sampai sekarang menjadi perbincangan ya, karena menurut masyarakat kan ini sudah sangat-sangat menciderai konstitusi ya. Bagaimana Gibran lolos sebagai wakil presiden teman-teman karena aturan yang diubah. Itu menjadi rahasia umum saat ini ya, dan itu juga menjadi pembelajaran ke depan ya. Dan kalau kita melihat memang waktu itu ramai sekali teman-teman, masyarakat mengajukan kepada MK supaya syarat untuk menjadi wakil presiden ataupun presiden itu ya capres atau copres itu minimal S1 teman, bukan SMA ya. Dan ternyata hal tersebut ditolak ya. Dan ini sangat lucu sekali ya. Ketika syarat pendidikan yang diusulkan ditolak, malah yang diterima adalah syarat penurunan usia. Ini kan kocak teman. Bagaimana menurut kalian?